Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pengadaan barang dan jasa. Anggota kelompok kami yaitu Anissa Siti Amanda, NIM 85, Alisa Rizka Melati, NIM 86, dan Faiz Amrul, NIM 120. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori pengadaan barang dan jasa publik. Pada dasarnya, pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari konsep dasar bisnis, di mana melibatkan banyak pihak yang saling kait-mengait, baik dari segi alur produsen maupun pemasok konsumen. Tidak hanya itu, dalam bidang strategi dan manajemen pengadaan barang dan jasa juga didasarkan pada konsep manajemen yang biasa diterapkan dalam bisnis. Hal yang paling penting dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah dibentuknya strategi yang pasti. Mailer mendefinisikan strategi sebagai suatu perencanaan yang dibuat untuk mempermudah pencapaian maksud dan tujuan secara keseluruhan. Ia juga mengemukakan bahwa proyek yang terencana dengan baik haruslah dimulai dengan memisahkan jenis-jenis kegiatan, proses yang akan ditempuh, logika proyek, prediksi awal anggaran biaya, dan barang-barang yang akan dibutuhkan, seperti tenaga kerja dan hal-hal yang bisa membutuhkan pendanaan dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu struktur rincian kerja pengadaan barang dan jasa. Breakdown struktur bisa diartikan sebagai pembagian jenis kerja pokok yang kemudian diklasifikasikan dan dikelompokkan dalam satu pembagian kerja dalam unit yang relatif kecil yang saling kait-mengait dengan proses kerja yang lainnya. Konsep WBS dimulai dengan menetapkan visi, konsep, tujuan yang ingin dicapai melalui proyek yang akan dilaksanakan. Visi, konsep, dan tujuan yang dirumuskan tersebut harus mampu diperoleh dengan menggabungkan berbagai fungsi dari dalam organisasi ataupun dengan menggunakan jasa dari luar organisasi atau outsourcing sepanjang itu bisa menguntungkan pelaksanaan proyek. Setelah seorang manajer mengetahui tujuan yang ingin dicapai, hal yang lebih lanjut harus diketahui oleh seorang manajer adalah mendesain struktur dan menyusun rancangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dari sumber daya dan fasilitas yang tersedia. Konsep dan rancangan tersebut harus dikomunikasikan dengan baik dengan pihak-pihak yang akan mendukung pelaksanaan proyek, seperti pekerja, manajer proyek, pemilik proyek atau stakeholders, kontraktor, dan semua pihak yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proyek tersebut. Berikut adalah teori dan figur oleh Bott mengenai rantai pasokan pengadaan barang dan jasa dalam lintas disiplin. Pada figur ini diperlihatkan proses dalam rantai pemasokan pengadaan barang dan jasa harus dimulai dengan mendesain proyek, kemudian merencanakannya. Lalu tahap kedua adalah melihat kondisi pasar, atau dalam kata lain melihat strategi apa yang akan dipakai dan berdasarkan analisa pasar yang telah dilakukan. Setelah itu, menentukan apakah tender proyek akan diberikan kepada instansi atau perusahaan tertentu. Outsourcing atau insourcing dengan tentu saja memperhatikan jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Teori ini khusus diterapkan bagi supplier, karena tahapan ketiga dan keempat, yaitu melakukan tindakan selanjutnya dengan penjualan dan menyempurnakan kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, tahapan pengadaan. Sedangkan dalam manajemen time constraint biasa diadaptasi dari Mailer, yang dalam pelaksanaannya bergantung dari tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut memiliki dependensi antara satu kegiatan dengan kegiatan satu dengan yang lainnya. Dan apabila satu kegiatan tidak dilakukan dengan sempurna, maka akan menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian tender proyek yang akan menyebabkan penambahan proyek. Selanjutnya yaitu tahapan analogi proyek berdasarkan batasan waktu. Dari figur di atas bisa dilihat dependensi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.
Misalnya penentuan produk yang akan dibeli dalam pengadaan barang dan jasa tidak bisa dilakukan sebelum pemerintah menentukan pihak yang memenangkan tender pengadaan tersebut. Manajemen proyek. Pada bagian di atas, jelas sekali digambarkan bagaimana inisiasi konsep, perencanaan, dan pelaksanaan perencanaan tersebut harus dikontrol sedemikian rupa. Tujuan utama dari kontrol tersebut tentunya adalah untuk menghasilkan kualitas proyek yang bagus, serta mencegah adanya risiko proyek. Manajemen kontrol. Proyek pengadaan barang dan jasa dalam konteks pemerintah merupakan topik yang memiliki sensitivitas politik yang sangat tinggi, karena melibatkan penggunaan anggaran negara dan merupakan hasil dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Penekanan perlunya kontrol manajemen dari manajer proyek dengan klien sangat penting, telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Manajer di sini tidak lain adalah pemerintah itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pengadaan barang dan jasa. Dari figur di atas, bisa dilihat sistem yang saling kait-mengait antara satu dengan yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Tai, bahwa box 1 diisi oleh skema institusional di antara pelaku profesional dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Karena pada bagian inilah, kebijakan dan manajemen dari proyek diramu sedemikian rupa. Sedangkan pada box kedua, diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dalam pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut lagi, box 3 diisi oleh lembaga yang memberikan otorisasi pelaksanaan proyek. Dan box 4 yang mengimplementasikan program yang telah dirancang. Box 5 menunjukkan bahwa pada akhir dari kegiatan, seluruh komponen harus membuat laporan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian dilaporkan kepada pembuat kebijakan dan dinilai, serta ditingkatkan kualitas implementasinya, atau memperbaiki regulasi yang dianggap mampu memperbaiki kualitas pengadaan barang dan jasa pada tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaannya. Tai menegaskan bahwa di antara kelima box yang paling berpengaruh adalah komponen yang berada pada box keempat. Karena dalam box ini menjadi kunci utama dalam pelaksanaan proyek. Dari sinilah komponen manajer dan personal pengadaan barang dan jasa dibentuk. Lalu kemudian struktur organisasi dari pengadaan tersebut dibentuk. Materi selanjutnya yaitu siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik. Terdapat 12 tahapan dalam siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik. Tahapan yang pertama yaitu penetapan peraturan pelaksanaan anggaran. Aturan dalam melaksanakan anggaran ditetapkan agar pelaksanaannya dapat dikendalikan. Siklus yang kedua yaitu distribusi anggaran ke masing-masing organisasi atau unit. Siklus yang ketiga yaitu pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa. Peraturan ini akan memberikan arahan dan pengendalian bagi setiap organisasi atau unit dalam pengadaan barang dan jasa publik, sehingga barang atau jasa yang diinginkan bisa didapatkan sesuai keinginan dan anggaran yang disediakan. Siklus yang keempat yaitu penentuan program yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Tahapan ini akan mengidentifikasi mana kegiatan atau program yang memerlukan pengadaan barang dan jasa. Siklus yang kelima, analisis anggaran pengadaan. Analisis anggaran yang disediakan akan dibandingkan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga anggaran yang disediakan tersebut dapat digunakan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Siklus yang keenam yaitu pengumuman pengadaan. Kegiatan ini berupa pemberitahuan kepada khalayak atau pihak-pihak yang mampu memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh organisasi sektor publik dengan mengirimkan surat penawaran atas barang atau jasa yang dibutuhkan. Proses yang ketujuh yaitu proses tendering. Dalam proses ini, organisasi sektor publik atau pemerintah daerah melakukan seleksi atas surat penawaran barang dan jasa yang telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang mampu menyediakannya.
Kemudian dipilih penawaran yang paling mampu memenuhi kriteria yang diajukan oleh organisasi sektor publik. Siklus yang ke-8 yaitu pengumuman hasil pengadaan. Kegiatan ini berupa mengumumkan pihak yang berhak memasok kebutuhan barang dan jasa bagi organisasi sektor publik. Siklus yang ke-9 yaitu penandatanganan surat perjanjian kerja. Siklus yang ke-10 yaitu pengerjaan pengadaan. Pihak yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh organisasi sektor publik memulai pengerjaan atau proses produksi barang dan jasa yang diperlukan. Siklus yang ke-11 yaitu serah terima barang atau jasa. Setelah barang dan jasa yang diinginkan siap pakai, serah terima barang dan jasa dari pihak yang mengadakan atau memproduksi barang dan jasa tersebut dengan pihak organisasi sektor publik. Siklus yang terakhir atau siklus yang ke-12 yaitu proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa. Setelah diterima oleh organisasi sektor publik, barang dan jasa sah menjadi milik organisasi sektor publik dan siap digunakan dalam menunjang kegiatan atau program yang telah direncanakan. Apabila organisasi sektor publik ingin melakukan pengadaan barang dan jasa kembali, tahapannya akan kembali lagi dari awal. Materi selanjutnya yaitu teknik pengadaan barang dan jasa sektor publik. Proses pengadaan barang dan jasa. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik tergantung pada sifat barang dan jasa, ukuran dan kerumitan kontrak, tingkatan administratif, serta struktur pasar. Penawaran kompetitif melalui tender terbuka dilakukan dengan mempersilahkan semua penawar yang memenuhi kriteria untuk mengajukan dokumen penawaran dalam koridor waktu dan persyaratan tertentu. Penawaran yang kompetitif adalah menentukan ambang batas dalam pengadaan barang dan jasa di mana yang dipilih harus berada di atas ambang tersebut. Tahapan proses penawaran kompetitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pra-penawaran atau pre-bid. Yang kedua, pengumuman dan undangan penawaran kepada publik. Yang ketiga, pembukaan dan evaluasi penawaran. Yang keempat, pemecahan keluhan. Yang kelima, pemberian kontrak dan kesimpulan. Bentuk pengadaan barang dan jasa. Sumber pengadaan barang dan jasa tunggal. Pengadaan barang dan jasa publik dengan sumber tunggal disebut single tender purchase atau pilihan langsung atau kontrak langsung. Bentuk yang kedua yaitu permintaan proposal. Permintaan proposal adalah negosiasi penawaran di mana pihak-pihak yang terlibat memasukkan kontrak setelah mendiskusikan istilah, kelengkapan, biaya, dan unsur lainnya. Bentuk yang ketiga yaitu pengadaan barang dan jasa dari entitas organisasi publik. Kontrak antar pemerintah merupakan pilihan pemberian layanan di mana satu organisasi setuju menyediakan pelayanan kepada unit pemerintah lain. Bentuk yang keempat yaitu pembelian dalam skala kecil. Seluruh organisasi sektor publik dan organisasi internasional telah menetapkan nilai ambang di mana persaingan penawaran tidak dibutuhkan serta pengadaan barang dan jasa dialihkan ke tingkatan yang lebih rendah atau prosedur pembelanjaan yang diizinkan. Bentuk yang kelima yaitu pengadaan barang dan jasa dari organisasi nirlaba serta organisasi masyarakat. Masyarakat lokal atau organisasi non-pemerintah didorong untuk berpartisipasi dalam kontrak di sejumlah negara dan bahkan dalam proyek yang didampingi oleh agen donor. Bentuk yang keenam yaitu penawaran dalam proyek yang didanai oleh agen donor, mempromosikan kontrak domestik dan industri manufaktur di negara penerima bantuan, dan yang terakhir, transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Administrasi kontrak dan pengawasan. Administrasi kontrak dan pengawasan merupakan area yang terabaikan di berbagai organisasi sektor publik yang mencerminkan kapabilitas pelaksanaan yang rendah di organisasi sektor publik. Pengawasan pelaksanaan kontrak. Pengawasan dilakukan sepanjang kontrak. Pelaksanaan pengawasan kontrak termasuk mereview laporan kontraktor, melakukan pemeriksaan, mempersiapkan audit, dan memperoleh umpan balik atau feedback dari masyarakat. Pengadaan barang dan jasa militer.
Pengadaan barang dan jasa militer berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sipil. Hal ini terjadi atas pertimbangan keamanan sosial akibat pelaksanaan yang kurang transparan. Materi yang terakhir yaitu contoh praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik yang pertama yaitu pemerintah pusat. Dalam organisasi pemerintah pusat, kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa dalam mendukung kegiatan operasional kenegaraan serta pelayanan kepada rakyat dengan menggunakan dana APBN. Salah satu contoh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pusat adalah pengadaan peralatan serta mesin-mesin untuk badan usaha milik negara. Selain itu, pengadaan barang dan jasa untuk pemilu yang dilakukan oleh KPU juga merupakan praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintahan. Organisasi sektor publik yang kedua adalah pemerintah daerah. Pada intinya, proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah sama dengan di pemerintah pusat. Organisasi sektor publik yang ketiga yaitu LSM. Organisasi sektor publik selanjutnya yaitu yayasan. Organisasi sektor publik yang terakhir yaitu partai politik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.